dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala hari ini memudahkan semua urusan kita ya. Bagi pemirsa yang hari ini mungkin sedang diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jalla dengan sakit, semoga disembuhkan. Dan bagi pemirsa di seluruh Nusantara yang hari ini mungkin masih terlilit hutang, semoga Allah mudahkan untuk membayarnya. Dan bagi seluruh pemirsa di seluruh Nusantara yang hari ini sudah diberikan kelonggaran rezeki, ya, maka mari fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan untuk membantu saudara-saudara kita yang hari ini mungkin butuh bantuan, baik yang terpapar dengan COVID-19 ataupun dalam hal yang lainnya. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga urusan kita, baik diri saya sendiri dan pemirsa di seluruh Nusantara, agar dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik urusan usaha, urusan kesehatan, urusan rezeki dan seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada mukadimah hari ini, ya, pada mukadimah hari ini kita akan membahas satu kitab, ya, satu buku, ya, yang menjadi referensi, yaitu buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang ditulis oleh Dr. Erwandi Tirmizi, MA. Beliau pakar fikih muamalah kontemporer. Namun yang saya akan garis bawahi bahwa karena kajian muamalah adalah kajian yang menentukan suatu hukum, ya, atau menyampaikan suatu hukum antara boleh dan tidak, antara halal dan haram, maka kita sangat tidak boleh, ya, sangat tidak boleh hanya menggunakan satu referensi buku. Karena ini menentukan suatu hukum atau menyampaikan suatu hukum antara boleh dan tidak boleh, antara haram dan halal. Olehnya, buku yang ada di depan saya ini hanya bagian kecil dari referensi. Dan alhamdulillah, ya, sudah lama, ya, saya koleksi buku-buku kitab-kitab muamalah, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Gunanya untuk apa? Untuk memastikan dari setiap hadis, dari setiap pembahasan, dari setiap hukum yang disampaikan itu tidak terpaku dalam satu buku, ya, tidak terpaku dalam satu buku saja atau dalam satu referensi. Makanya bagi siapa yang suka baca buku, ya, ketika kita mempelajari sebuah buku, kita tidak boleh sekali belajar tanpa guru, ya, tidak boleh sekali belajar tanpa guru. Buku hanya dijadikan sebuah referensi saja. Karena banyak yang terdapat di buku-buku yang berhubungan dengan muamalah, antara satu kitab, antara satu buku dengan buku yang lainnya itu saling keterkaitan, ya. Jadi ketika di hadapan saya ini buku muamalat kontemporer, maka saya harus punya referensi buku muamalah klasik, ya, buku muamalah klasik. Kenapa? Karena untuk menentukan suatu hukum yang termaktub dalam buku ini sifatnya kontemporer, maka beliau pasti, ya, mempunyai referensi dari buku-buku atau kitab-kitab muamalah klasik, ya. Dan begitu beberapa buku yang saya baca, hampir sebagian besar para pakar muamalah, salah satu referensi yang dia jadikan pedoman dari banyaknya referensi yang lain selain kitab Sahih Bukhari, ya, kemudian kitab-kitab yang lainnya, ya, beberapa sunan juga ada dimasukkan dalam kitab ini. Tetapi salah satunya adalah sebuah buku, sebuah kitab yang ditulis oleh Hujatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya. Kebetulan saya juga sudah mengkaji kitab ini di pesantren saat itu, ya, di Jawa Timur, kitab kuning, ya, kitab gundul. Nah, kita setiap santri itu diwajibkan memiliki kitab Ihya Ulumuddin. Karena di dalamnya ternyata ada khusus bab tentang masalah muamalah. Walaupun sebagian orang, ya, mengatakan beliau ini sesat, bukunya tidak
wajib dibaca dan seterusnya. Tetapi ada beberapa bab, ya, ada beberapa bab yang ternyata dipakai juga dan hadisnya sahih juga oleh pakar-pakar ilmu ekonomi, oleh pakar-pakar syariah. Dalam satu buku saja, buku ini, kita harus punya buku yang lainnya sebagai penunjang. Kenapa? Karena setiap yang beliau jelaskan dalam setiap babnya, ya, dalam setiap babnya beliau mencantumkan footnote, ya. Yang footnote itu larinya ke sebuah buku, ya. Sebuah buku yang ternyata buku itu juga harus dimiliki oleh seseorang yang memang dia bergelut dalam masalah muamalah. Ya, jadi ketika ada orang dia fokus, ya, dalam sebuah ilmu saja gitu kan. Kemudian dia hanya mempunyai satu buku saja referensi, maka sangat naif sekali. Tidak bisa jadi pedoman. Ya, kenapa? Karena buku yang dia baca, buku yang dia kaji, buku yang dia pelajari, dia masih harus bergantung kepada buku yang lainnya. Contoh, ya, di buku ini kita belum membahas, ini masih mukadimah saja. Di buku yang ditulis oleh Dr. Erwandi, ya, beliau mengambil ada sebuah hadis, yang hadis itu, ya, yang hadis ini ada juga di tempat lain dengan riwayat yang berbeda. Saya contohkan saja, ya. Ini dalam buku ini di bab pertama, ya, pendahuluan, ya, atau mukaddimah beliau, ada sebuah hadis yang beliau sampaikan sebagai pembuka. Karena setiap buku muamalah, hadis ini pasti ada kadang muncul, ya. Apa itu hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dengan konteks hadis, ketika kita membuka kitab referensi yang lainnya, ternyata konteks matannya itu beda, tapi secara substansial tujuannya sama. Dalam hadis ini beliau menulis beliau maktubkan hadis ini dalam bukunya. Bismillah. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, ya, la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Ya. Ini hadis ini diambil oleh beliau dari kitab Sahih Bukhari, ya. Namun, ya, di buku yang lainnya sebagai referensi buat kita semua dengan kalimat redaksi yang berbeda, ya. Ini sengaja saya bawakan di mukadimah ini agar ketika ada seseorang atau mungkin kami menyampaikan sebuah hadis kemudian matannya beda sebagaimana mungkin yang Anda dapatkan dari ustadz yang lainnya, maka kalau kita belajar secara dewasa, mempunyai banyak referensi, maka kita akan mengatakan, oh iya, berarti beliau dari referensi kitab yang lainnya. Dua buku saja dari beberapa buku muamalah yang saya miliki. Di buku yang ditulis oleh Ustadz Amir Nurbaits, ya, judul bukunya Ada Apa Dengan Riba, beliau juga mengambil substansi hadis yang sama dengan redaksi yang berbeda, ya, dengan riwayat yang sama dari Sahih Bukhari, cuma mungkin nomor hadisnya yang berbeda. Nah, ini harus dipahami juga, sehingga ketika ada seseorang yang menyampaikan sebuah hadis, ya, tentang masalah muamalah, kemudian dia membacakan hadis itu dan ternyata kita dengar, loh, hadisnya kok lain, katanya di Imam Bukhari, di Sahih Bukhari, gitu kan. Ternyata memang dalam Sahih Bukhari juga ada beberapa versi yang harus kita pahami. Saya bacakan redaksi matannya, ya, di buku Halal Haram yang ditulis oleh Dr. Erwandi dengan di buku Ada Apa Dengan Riba yang ditulis oleh Amin Nurbaits, ya. Kalau tadi saya bacakan sudah, nah di buku ini bacanya matanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ti 'alan nas zamanun. Di awalnya mirip-mirip, ya. La yubalil mar'u ma akhadha minhu. Aminal halal, aminal haram. Nah, jadi redaksinya beda-beda tipis. Tapi kalau orang yang belum pernah membaca antara buku yang satu dengan buku yang lainnya, maka dia akan menganggap, salah itu Ustadz membaca hadis itu karena di Bukhari itu bunyinya seperti ini. Jadi tidak, ya. Jadi, nah, di
sini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya sebagai mukharrij ya yang mengeluarkan hadis ini di hadis yang ke-2059 ya, dan dari hadis riwayat Imam Ahmad. Ternyata beliau menjelaskan lebih rinci lagi bahwa matan hadis ini diambil dari dua kitab ya, yaitu kitab Sahih Bukhari dan kitab Musnad atau Musnad Ahmad, Sunan Imam Ahmad ya. Nah, sementara kalau di buku ini ya beliau hanya mengambil satu referensi saja, yaitu dari Sahih Bukhari. Nah, inilah sebagai penyampaian awal di mukadimah ini bahwa ketika masuk bab masalah hukum-hukum ya, baik dia fikih muamalah, kemudian dia fikih ibadah, bab tauhid dan seterusnya, maka seorang ustadz atau seorang pakar atau apa saja yang tugasnya menyampaikan sebuah hukum, menyampaikan sebuah kebaikan, maka dia tidak boleh sekali hanya mempunyai satu referensi buku ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa butuh buku kontemporer ya? Dan ternyata kalau kita sudah mempelajari tentang fikih muamalah kontemporer, kita tidak boleh sekali kemudian meninggalkan buku-buku atau kitab-kitab yang klasik. Kenapa? Karena hukum-hukum yang diambil oleh seorang penulis dalam buku yang dia tulis di yang sifatnya kontemporer, dia merujuk kepada hukum-hukum yang sudah ditulis oleh pendahulu-pendahulu imam kita ya dalam kitab-kitab klasik. Kenapa kita harus mempunyai referensi kitab klasik juga dalam bab muamalah? Karena untuk mencocokkan gitu kan. Dan penulis buku ini juga ketika dia menjelaskan sebuah hukum ya dalam bukunya, maka dia patokannya adalah kitab-kitab klasik yang kemudian dia sesuaikan dengan zaman modern hari ini yang tidak lari dari hukum asalnya ya. Makanya ketika hari ini ada buku-buku kontemporer banyak ya, bukan cuma satu ini ya. Buku-buku masalah fikih muamalah kontemporer itu banyak. Tetapi kemudian jangan sampai kemudian sifatnya literasinya itu tidak jelas dari kitab klasik mana dia ambil. Contoh di kitab klasik ini disadur dari kitab Ihya Ulumuddin ya. Untuk kitab aslinya masih di kampung saya punya yang kitab gundulnya, kitab kuning. Ini cuma terjemah saja. Nah, ini adalah bagian dari kitab klasik, walaupun terjemah tapi dia kitab klasik. Hukum-hukum yang beliau taruh di sini itu berasal dari kitab klasik yang ditulis oleh Hujatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Ini sebagai mukadimah awal bahwa membahas sebuah hukum itu tidak boleh sekali mengatakan bahwa saya berpendapat seperti ini. Tapi usahakan selalu mengatakan imam ini berpendapat seperti ini dan imam ini berpendapat seperti ini. Makanya kita butuh referensi banyak buku untuk menentukan atau menyampaikan sebuah hukum. Apalagi hukum yang akan kami sampaikan adalah hukum yang berkenaan dengan halal haram. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu di mukadimah awal kita untuk membahas tentang fikih muamalah, dalam hal ini adalah buku Harta Haram Muamalah Kontemporer. Kenapa di mukadimah saya sampaikan bahwa kami tidak berpatokan kepada satu buku ini saja, namun kami akan membahas buku ini ya. Kami akan membahas buku ini supaya tidak menjadi fitnah bahwa seakan-akan kami menyampaikan hanya berdasarkan satu buku. Demi Allah, tidak. Setiap hukum yang saya sampaikan dari buku ini, setelah saya kemudian mereferensi lagi, mencocokkan, menyamakan dari referensi-referensi buku-buku muamalah, baik yang kontemporer maupun yang klasik, untuk menyimpulkan bahwa hukum dari buku yang saya kaji ini adalah tidak berdasarkan keinginan diri saya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, Akmar TV.